Horas. Nah, nih. Horas. Tiba lagi kita nih. Ditebas, tendangan bebas. Edisi ke berapa tadi kata 80. pengarah kita? 85. 85. 85 atau 84? 84. Berarti udah banyak juga ya? Udah banyak juga. Nah, 84, 85 bukan karena mau deket 85 makanya pemainnya baru nih Bang, bukan. Ya, dua orang Karena kita udah bosan sama yang iya. Orang-orang itu aja yang kita nampak di sini. Iya, katanya sih yang biasanya menempati posisi lagi di mana? Di luar kota itu maksudnya apa katanya Bang? Biasa cari apa? Cari yang jelas-jelas. Cari cuan. Ya, kalau orang ini dua kalau udah menghilang dari sini ya cari cuan. Ya satunya lagi Sama. sakit katanya enggak. Oh, sakit ya? Sakit katanya. Pura-pura aja itu sakit. Sama aja sebenarnya. Sejak sekolah udah kayak gitu memang dia. Pura-pura sakit. Suka pura-pura sakit. Nah, tapi memang tamu kita kali ini Bang, tamu kita. Memang cocok. Seolah-olah takdir gitu Bang. Kita mau bahas tentang MU. Iya, dia yang sakit nih berdua. Nah, biar supaya kita bisa undang Bung Ilham ini. Bung Ilham. Host kita juga nih sama. Apa kabar? Pak Ilham sekarang gitu. Iya, Pak Ilham. Karena dia baru Baru mengakhiri masalah. Baru gini. Iya, Pak Ilham. Pak Ilham tadi waktu pertama kali masuk, wah Pak Ilham semakin dewasa. Semakin dewasa. Gimana Pak Ilham? Tapi sibuk persiapan nikah segala macam, Liga Inggris tetap ini ya, tetap jalan ya. Sambilan kerja juga, sambil tahu tetap update Liga Inggris. Iya betul. Karena kita tadi malam nonton lah ya. Oh, pas nonton Bang. Udah di TV, kita cari lagi. Tetap ada, tetap dapat itu. Tolong. Siapa nanti pengganti Mola ini kita nggak tahu ya. Tiba harus jelas ini nanti. Nggak ada siaran langsung ya, kan ada? Iya, tapi kan kita nggak langsung. Nggak maksudnya minggu untuk musim depan gitu. Nah, kita mau bahas tentang apa ini Bang? Tentang MU, tapi lebih spesifiknya ke tentang Ronaldo sebenarnya. Ronaldo ya, kita bahas Ronaldo nih. Iya, tapi kan akhirnya karena rumor-rumur yang beredar belakangan itu kan katanya ruang ganti MU itu sekarang jadi neraka. Nggak asik lah, nggak ini ya. Iya, tapi yang apanya meletuskan itu jurnalis dari Jerman. Makanya orang masih banyak yang antara percaya tak percaya. Iya, tapi bukan sembarang jurnalis. Iya, dia dari Bild. Iya, Bildnya apa? Ada Bild. Enggak, kalau orang Jerman tuh spellingnya Bild atau apa? Ya, pokoknya tulisannya Bild, gitulah. Ya, BILD. BILD. Nah, itu media terkemuka. Media terkemuka ya. Dan dia sebenarnya spesialis Bayern Munchen. Oke. Bayern Munchen dan Borussia Dortmund, terutama Bayern Munchen lah. Ini kok tiba-tiba ngomongin MU? Mungkin karena pelatih MU dari Jerman. Oh, barangkali juga. Oh iya, kan? bisa. Jadi dia bisa. Ada koneknya, koneknya di situ. Gurunya dari Tuchel. Oh, iya. Betul. Orang-orang Jerman semua ya. Tapi connection semua. itu kita angkat khusus MU dan khusus tentang CR7. Masih CR7 namanya kan? Masih. Dan belum ganti nomor. Dan bagaimana pengaruh CR7 ini kepada MU? Karena MU ini walaupun maaf kata Bung Ilham ya, ini prestasinya turun naik tapi selalu dibahas Bang. Aku paling kalau apa ya Bung Ilham, kita sering naikin artikel MU. Itu banyak pembacanya, gitu. Iya. Berarti ini fansnya banyak. Fansnya masih banyak di Indonesia. Kalau aku naikin Arsenal nggak laku. City pun nggak laku ya. City pun kurang. Kecuali kemarin Bang. Kalau Liverpool masih ya. Kemarin banyak yang baca berita City Bang. Nah, kenapa? Karena kalah lawan Tottenham. Itu banyak juga kemarin naik kan beritanya kan. Tergantung lawannya di mana. Enggak, maksudnya kalau MU kalah baru naik. MU menang kalah dia pasti. MCT. Tapi MU menang kalah pasti naik. Ini kan siapa tahu Bung Ilham juga dapat bocoran-bocoran dari apa. Apa benar memang gosipnya seperti itu yang kalau dibilang wartawan Bild itu bahwa ruang ganti MU itu kondisi ruang ganti nggak panas nih. Panas. Kira-kira kalau menurut terjadi paksi apa? Terbentuk paksi-paksi. Katanya paksi pemain muda. Agak kesal sama yang muda-muda atau begitu sebaliknya gitu. Kapten beda. Iya, berebut sama Maguire. Betul. Jadi bilangnya Maguire nggak pantas ya.
masalahnya ini pemain-pemain begitu dikonfirmasi nggak Semua ada itu membantah. semua. Nggak ada itu. Tapi kalau menurut Bung Ilham gimana? Insting Bung Ilham atau ada info terpercaya mungkin? Kalau kita dari pandangan kita sebenarnya memang nggak nampak memang Iya, pemain-pemain ini mampu menutupin semuanya yang ada di sekitar dia. Iya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya media Inggris menggoreng-goreng ini sebenarnya. Mencari berita-berita Indonesia lagi masih butuh lagi naik. Jadi menggoreng-goreng media Inggris ini mencari mana ada cakap salah sedikit MU aja meludah, Ronaldo aja meludah Irangga dia macam udah MU. Wah, ada apa ini gitu ya? Ini apa ini? Nah, jadi media Inggris selalu menggoreng-goreng tentang MU ini sebenarnya. Kayak media sini juga berarti ya? Hah? Kayak media sini juga ya? Sikit terus langsung ya? Apakah gitu kan? Oh. Nah, Makanya kan langsung kayak itu MU, Rashford kadang membela langsung Cristiano Ronaldo. Itu tidak benar. Ya, kami semua baik-baik aja segala macam. Jadi tetap ada yang menenangkan, tapi media di Inggris terus goreng-goreng. Oke lah. Udah panas terus. sekarang kan peringkat 4 MU. Ya kan? MU peringkat 6. Mungkin kalau pekan ini kondisinya lagi bagus lah. Tapi selama ini sebelumnya kan sempat turun juga, bahkan di bawah Arsenal segala macam kan. Dan kedepannya juga kita nggak tahu. Tapi ada anggapan kan Bang, kita baca kemarin artikel dari Jamie Carragher kan, bahwa ini sebenarnya kalau kita bahas tentang MU itu tidak terlepas dari CR7. Karena CR7 ini bisa dibilang berkah tapi kutukan juga. Begitu. Ya Bang Agus, gimana menurut Bang Agus? Iya, karena apa ya? Ketika ada Ronaldo di situ, makanya pusat permainan itu jadi ke dia. Iya. Jadi masalahnya di situ. Ketika pusat permainan itu di Ronaldo, itu tim-tim yang sudah membaca itu ya jadi gampang mengalahkan MU. Jadi seperti itu. Nah, Ronaldo ini apakah mau menurunkan egonya? Masalahnya itu sekarang kan. Nah, tapi kalau kita lihat pertandingan semalam, lawan Leeds, ya kan? Itu sepertinya ada sedikit perubahan dari gaya bermainnya MU kalau aku lihat ya. Ronaldo itu tidak terlalu jadi sentral lagi, tapi dia sudah seperti Karim Benzema dulu ketika Ronaldo masih main di Madrid. penyerang lubang istilahnya. Iya, bukan? dia berfungsi sebagai dinding, menarik gitu ya. Oke. Kayak kalau kita turunkan derajatnya lah ke timnas Indonesia kayak Ezra Walian waktu main di AFF kemarin kan. Jadi dia fungsinya itu tidak melulu sebagai tukang gedor, sebagai pencetak gol, tapi dia bisa menarik pemain lain untuk keluar. Gitu. Nah, itu Ronaldo memainkan fungsi itu tadi malam. Agak aneh melihat itu sebenarnya. Kalau aku melihat. Padahal sebenarnya dia sedang dalam tekanan juga karena sudah berapa pertandingan nggak ngegolin begitu ya. 4 pertandingan ya. Iya tak ya. Kemarin terakhir lawan Brighton cetak gol. Brighton ini semalam nggak lagi gitu. Walaupun sebenarnya dia masih top scorer di MU. Di MU. Jadi menurut Bang Agus itu ya sepertinya bagus dia seperti itu posisi. Iya, sepertinya dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri juga. Berdamai dengan dirinya sendiri, juga berdamai dengan si Ralf Rangnick ya kan. Jadi mungkin dia terjadi perubahan juga lah seiring usia dia kan. Jadi 37 ya sekarang. 37. Dia tidak lagi melulu konsentrasi untuk menyerang dan mencetak gol. Tapi dengan ini namanya Ronaldo ya. Berdiri dia di lapangan aja orang udah takut sebenarnya kan. Berpengaruh ya. Berpengaruh pasti. Itu udah kalau dulu sudah 70% kemenangan itu kalau di masa-masa jatuh mental lawan kemasan dia. Sekarang 50 lah, katakanlah 50%. 50% udah menang itu MU kalau sudah dia di lapangan kan. Jadi lari-lari aja sebenarnya dia di lapangan, membuka celah itu pemain lain yang harus memanfaatkan. Tapi kalau menurut Bung Ilham gimana pertandingan kemarin? Apa memang ada yang baru seperti yang dibilang Bang Agus? Apakah itu permanen atau jangan-jangan karena merespon gosip-gosip di luar begini kan? Atau mungkin karena lawan Leeds? Atau lawan Leeds, merespon Leeds saja dulu gitu. Karena Leeds ini kan bermain terbuka ya? Iya, karena Leeds ini kan gila ya. Gila. Pertandingan lawan Leeds memang derby mawar lah itu. Iya. Memang dulu rivalitas MU ke Leeds memang dari dulu. Ada. Jadi memang ada. Sebenarnya MU sebelum melawan sini pun Ronaldo memang sebenarnya udah nggak terlalu egois sebenarnya. Udah makanya kan turun udah 4 gol dia lebih bagus dia sekarang dapat bola oper kasih
dapat bola passing. Dia tinggal menunggu umpan dari Bruno Fernandes saja. Dapat bola shooting. Wah. Tapi memang beberapa pertandingan itu sekarang keseringan ngasih assist, passing, jadi nggak ada cetak gol, jadi puasa bola dia. Makanya waktu pas lawan Brighton, dia berusaha dapat bola kan langsung individu langsung buang. Nah, itulah gol yang luar biasa, langsung dipuji sama teknik tuh. Ini cetak gol yang luar biasa dari individunya segala macam. Nah, kemudian lawan Leeds lagi. Nah ini dia udah mulai karena mungkin karena cuacanya hujan juga, nggak tahu dia karena mungkin nggak bisa ngolah bola. Sendinya apa? Sakit mungkin. Kurang. Udah tua. Udah kurang terpancak lagi kakinya. Gimana? Jadi agak menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan dia. Kan ada emosi juga. Kan nanti ada bola umpan sama Jadon Sancho-nya malah syuting ke gawang. Padahal dia udah mau berusaha untuk assist. Tapi kenapa? Oke lah, ini kan satu pertandingan sukses gitu. Tapi sebelumnya kan ini agak bikin pusing ini. Nah, itu masalahnya apa di situ? Nah itu dia karena mereka kalau udah kebobolan sekali nih, MU ini panik dia. Panik. Nggak kayak dulu ya. Kayak dulu ya. Kalau dulu santai aja dulu. Terus langsung ambil kebobolan langsung gol. Nah kalau ini cetak 1 gol, paniknya luar biasa. Terus nyerang terus. Jadi sehingga peran si Maguire tinggal di bawah sendiri. Itu yang jadi dia kadang blunder. Terus jadi dia kambing hitam gitu ya. Jadi dia dikasih dapat pemain satu yang kencang, dilarikan sama Maguire, udah habis selesai MU. Makanya udah tahu permainan MU ini, nunggu kalau udah serangan balik kita berharap dari ini aja. Makanya di MU kebobolannya kebanyakan di situ. Oke. Jadi menarik ini analisisnya. Tapi kembali lagi ke tadi ngomongan Jamie Carragher ini Bang. Jamie Carragher ini mantan Liverpool. Tapi dia sekarang kayaknya salah satu pengamat paling terkenal bisa dibilang. Karena dia cukup objektif nampaknya. Dan belakangan ini pendapat dia paling menarik itu tentang MU bahwa sebaiknya MU itu nggak usah perpanjang kontrak Ronaldo. Dia bilang begitu. Karena kalau nggak masalahnya bakal lebih besar lagi. Jadi kenapa dia bilang begitu? Dia bilang Ronaldo ini terlalu bikin banyak. Sebenarnya bukan karena Ronaldonya, tapi karena popularitas dia. Kayak Ilham bilang tadi, dia udah sedikit aja interpretasinya macam-macam. Jadi bikin kebisingan begitu. Tim jadi nggak kondusif. Jadi dia bilang begitu. Kalau menurut Bang Agus gimana? Ini valid nggak pandangannya? Iya sebenarnya kalau memang Carragher itu sekarang lagi inilah ya. Iya. Dia tapi pandit utama di Sky dia. Tapi kalau aku memandang kalau dia ngomong soal MU itu nggak objektif. Gitu ya. Nggak objektif banget. Gitu. Pasti ada subjektifnya. Gitu. Sama kayak siapa yang satu lagi Gary Neville. Gary Neville kalau ngomongin soal Liverpool itu nggak objektif juga sama. Kalau Roy Keane gimana Roy Keane? Kalau Roy Keane kalau aku sebenarnya lebih Roy Keane lebih objektif dia MU sendiri dibantai sama dia kan. Iya kan. Kalau Carragher kan jarang membantai Liverpool. Gary Neville juga jarang membantai MU. Tapi kalau Roy Keane MU dibantainya juga. Cuma yang dibilang ya tergantung kembali kepada bagaimana si Rangnick ini bisa menghandle ini dan bagaimana juga Ronaldo berdamai dengan dirinya sendiri. Rencananya nggak diperpanjang ya, cuma sampai akhir musim ini. Akhir musim ini, iya. Apalagi kalau nggak sampai Liga Champions. Iya, tapi itu bisa juga jadi kalau gitu. dia sampai Liga Champions bisa jadi ada opsi perpanjangan itu orangnya gitu. Karena Ronaldo sulit membayangkan Ronaldo nggak main di Liga Champions ya. Main di Liga Malam Jumat pula kayak Barcelona. Tapi mantan gua sukses di sana Bang, langsung hat-trick dia. Yang semalam kan? Peyang itu. Dia segitu awal-awal biasa Arsenal masuk ke klub baru. Jago dia. Iya. Keberuntungan pemula ya. Kalau Bung Ilham setujunya Jamie Carragher tadi ya? Setuju Ronaldo hengkang atau memang siapa sih nggak suka nama besar di klubnya kan? Iya. Kalau Ronaldo mau pindah ke Arsenal pun kita suka. Tapi katanya dia nggak mau ke PSG. Ketemu Messi gitu ya. Gimana Bung Ilham? Itu salah besar sekali dia kalau dulu masalah dibuangnya Ronaldo
itu masalah besar buat MU sebenarnya. Iya. Jadi kalau MU nggak ada yang satu di depan, nggak ada yang nggak ada yang ditakuti istilahnya. Jadi MU ya biasa aja kayak kemana-mana, Rashford, Sancho. Jadi memang harus ada, makanya MU butuh striker yang tua kayak Cavani yang udah matang-matang lah, yang udah gaya-gaya. Jadi kalau dibuang ini salah besar sekali, dia bilang justru malah jadi masalah itu sebenarnya kalau Ronaldo dibuang. Tapi kan kenyataannya sebelum ada Ronaldo pun MU itu cukup produktif. Bruno Fernandes kan begitu kan, Marcus Rashford. Justru masuk Ronaldo ini langsung melempem kan gitu, seolah-olah, aku nggak tahu ya, kelihatannya seperti itu. Ronaldo kan masuk, dia masih belum tahu dia chemistry kawan-kawannya nih. Kalau yang si Bruno Fernandes chemistry itu sama Rashford, jadi tahu dia kapan Rashford mau kasih bola, dia tahu mau ke arah mana larinya, jadi dia udah dapat chemistry-nya. Nah si Ronaldo ini masih berharap sama Bruno Fernandes, sementara yang Jadon Sancho itu belum ketemu chemistry-nya. Jadi memang butuh berapa waktu lagi lah dengan pemain-pemain muda ini, apalagi yang masuk lagi. Elanga lagi dipercaya lagi. Nah, ini pemain yang masih menggebu-gebu, masih mau mencari nama dia nih. Nah, makanya Ronaldo ya kesal juga sama pemain muda yang masih mau menundukkan jati diri itu. Tapi kan Ronaldo ini seperti kita bahas tadi, umurnya 37. Tadi ya, tadi Bung Ilham bilang ya mungkin dia butuh waktu. Sampai kapan begitu? Apakah mungkin setahun 2 tahun lagi sih bukankah itu lebih baik kita investasi ke pemain yang lebih prospektif? Persoalan MU ini sebenarnya sejak terutama sejak Sir Alex Ferguson lengser adalah tidak punya pemimpin di lapangan. Karena pemimpinnya di lapangan semua rata sama gitu kan. Tidak ada seorang yang dihormati di situ oleh pemain-pemain yang lain, ya kan. Dulu ketika MU ada kelas 92 gitu kan, pemain-pemain muda, di lapangan itu ada Eric Cantona. Setelah Eric Cantona keluar ada Roy Keane. Siapa berani sama Roy Keane? Dulu pemain-pemain muda itu. Apakah ditamparinya semua? Setelah ada Ryan Giggs lagi. Ada Ryan Giggs lagi di situ kan setelah keluar ini. Ya sekarang tidak ada. Setelah kan ada tuh. Ronaldo pergi, Maguire. Dia rebutan. Dia kayaknya kurang ikhlas juga ya melepas ban kapten itu ya. Dia karena merasa sombong kali itu kalau ban kapten MU. Kurang kaya bangga kali gitu. Dia tidak punya apa ya, memang secara wajah dia bermutu ya, bermuka tua ya kan, ya bermuka tua dan seakan-akan berwibawa gitu wajahnya, tapi sebenarnya ke pemain itu pengaruh dia tidak besar gitu loh. Berbeda dulu kayak Kane misalnya kan, ketika dia berdiri saja pemain-pemain itu sudah takut semua. Kayak MU, si Ronaldo juga bilang, aku beruntung masuk MU ketika di dalam itu ada pemain-pemain seperti Kane, seperti Ryan Giggs, seperti Dennis Irwin semua kan. Itu orang-orang yang dihormati gitu. Ronaldo pernah juga mengeluh kan sama pemain-pemain muda ini kan, pemain-pemain muda sekarang nggak mau dengan Ronaldo. Nah iya berbeda, gitu kan? Makanya berbeda di masa dia sebagai pemain muda dengan di masa dia sebagai pemain tua sekarang menghadapi pemain muda. Kalau dia dulu atau dia pemain muda, dia mendengarkan apa kata-kata orang yang senior itu. Kalau sekarang tidak, pemain muda tuh merasa jago. Pizza. Salah satunya mungkin yang berkasus kemarin itu ya mungkin. Iyalah, kayu hijau itu. Waktu Ronaldo bilang dia males lihat pemain-pemain muda itu, apa termasuk juga si Greenwood itu? Iyalah. Kalau menurut Ilham gimana? Ya karena itu kalau pemain-pemain muda sekarang kan kalau udah ada jam terbang yang tinggi sedikit aja, udah langsung nanti bertato. Yang dulunya rambutnya masih cepat. Sekarang udah bertato. Ini followersnya makin naik. Jadi itu udah gaya ya. Ibaratnya kayak lagi naik daunnya ya, itu lagi bahayanya itu. Ronaldo marah sebenarnya. Ronaldo nggak kayak gitu, nggak perlu tato, makannya tetap terjaga. Dan tidak ada juga seorang pelatih yang punya kontrol betul-betul kuat ke pemain gitu loh. Dulu ketika zaman apa kan David Beckham kan seperti itu juga. David Beckham kurang superstar apa dulu kan? Istrinya Spice Girl.
girl band paling top di dunia kan. Bintang iklan Bintang Blue iklan, Cream. semua hebat kan? Tapi dia masih ada kontrolnya dari Sir Alex Ferguson. Kalau sekarang pelatihnya nggak bisa kontrol pemainnya. Ya, Karena masih baru begitu ya. Jadi menurut Bung Ilham ini ada sesuatu yang positif sedang terbangun di MU atau ini cuma ya satu pertandingannya aja? Ya sebenarnya MU kan karena Rangnick ini masih baru di MU, mereka kan masih butuh masih berharap ada pelatih baru nih. Yeah. Jadi masih setengah-setengah dengan Rangnick. Kalau bagus dia, kalau ada yang bagus cabut. Kalau nggak ada yang bagus nanti ini kayak beberapa pemain-pemain seperti kayak Van de Beek udah mulai dipinjamin. Iya, kayak Everton ya. Kayak Martial dipinjamin ke Sevilla. Makanya berharap tunggu nih Rangnick nih cabut dulu atau mungkin kalau memang betul-betul panjang atau stay. Ya, pemain-pemain yang ini bakalan cabut. Oke. Oh, jadi ada kemungkinan Rangnick ini stay diperpanjang? Bisa kalau jadi, ya? Bisa dia mengalahkan Liverpool, naik ke peringkat 2, terus naik Liga Champions. Nah, ini kan ujiannya di Liga Champions ini. Iya. Jadi harusnya sekarang udah harus memilih gelar. Udah berapa 5 tahun udah tanpa Solskjaer itu udah puasa gelar, makanya ini harus betul-betul ada gelar. Belanja pemainnya pun sudah seperti APBD Indonesia. APBN Indonesia gitu. Sebenarnya kurang memuaskan ya kalau lihat anggaran belanjanya itu ya. Anggaran belanjanya udah jor-jorannya udah berapa, habis 17 triliun untuk mendatangkan khusus yang belanja pemain ini. Iya. Makanya 17 T ya? nggak bisa dapatkan gelar satu pun trofi buat apa jadi gitu. Itu kalau untuk PSMS udah berapa musim kompetisi itu? Udah bikin stadion segala macam itu Bang ya kan. Iya. Nah, teladan tuh bisa dibagusin tuh. Oke, jadi kita sepakat di sini kalau Ronaldo itu memberikan pengaruh positif lah buat MU ya. Tapi adakah yang dirugikan di sini pemain-pemain itu yang tersingkir karena seperti yang gue bilang Rashford tersingkir segala macam dan Pogba apa kabar itu sekarang ini? Pogba apa namanya? Pogba udah kembali. Iya, sudah performanya bagus ya. Dia udah setelah pulih dari cedera kemarin kan sempat main dulu bersama anak, kemudian kemarin starter. Okay. Ya kembali lagi menggantikan Fred Hart, kemudian ganti Fred kemarin kemudian Frednya cetak gol. Jadi memang kadang ada hoki-hokian juga di sebenarnya. Kalau di MU ini kadang pasang nanti si Pogba di luar, rupanya malah kartu merah, sliding patah kaki. Jadi memang tergantung hoki-hokiannya juga sebenarnya kalau ada masuk pemain baru dan keluarnya ini. Iya. Sebenarnya inilah hebatnya wartawan. Jadi dia selalu dapat angle. Jadi ternyata setelah pertandingan lawan Leeds kemarin, MU dapat gelar baru. Klub dengan super sub terbaik di Liga Inggris. Siapa tuh? MU. Iya. Jadi dia gol dari super subnya itu paling banyak. Tapi begini, aku ngelihatnya itu sebenarnya sentilan juga sebenarnya kan. Kalau super subnya paling banyak golnya berarti yang pemain utamanya mandul dong gimana? Itu dia kembali lagi ke hoki-hokian dan saudara. Jadi kalau ketika pelatih nggak Ronaldo nggak cetak dulu, kita masih ada ini. Iya, ada ini. Kita masih ada pelapisnya. ini. Jadi dia tetap nggak ada ini, Cavani masih ada. Jadi itu tetap jadi bahan ngelesan dia terus saudara. Melindungi pemain-pemain dia itu saudara. Jadi sekarang posisi idealnya kalau kita bicara soal MU ini formasinya bagaimana Bung Ilham? Kalau sekarang udah dapat nggak di MU? Formasinya tetap masih yang mengandalkan pasti 4-3-2-1, tetap satu di depan. Kanan masih bisa Sancho, kiri bisa sebenarnya Rashford. Tapi kan kadang ini teknik kadang tergantung lihat situasi nih. Kalau misalnya dua-dua dipasang Sancho sama Rashford, nanti siapa nanti yang super sub-nya? Elanga nggak mungkin nanti. Elanga kadang masih terlalu baru ya. Lingard juga begitu, jadi makanya Jesse Lingard main semalam ya? Masih main. Makanya pilihan si Rangnick ini jangan terlalu dipainkan semua, nanti super sub-nya nggak ada. Makanya dia memang butuh formasinya sebenarnya udah ideal, tinggal hoki-hokian mereka ini siapa yang lagi tajinya bagus, itulah dia. Kemarin sempat tergantung ini juga kalau menurutku, anginnya Maguire. Nah itu masalah. Kalau anginnya Maguire itu jelek, serangan bagus, serangan ke MU, kebobolan. Sebenarnya kan gitu kasihan ya, misalnya kan MU ini kan kalau mainnya buruk tetap ada yang dipuji.
De Gea, kan gitu kan? Ya. De Gea pasti dipuji di situ kan. Nah, kalau mandul overlapping gitu pemain tengah sama depannya yang disalahkan Maguire. Nah itu masalahnya kayaknya apa enggak belakangnya itu yang dibenahi. Kan kemarin sempat ada juga sorotan di situ. Nah kalau membenahi sekaligus mungkin berat MU membenahinya, mungkin kan satu-satu kayak Varane masuk. Oke, Varane juga kurang ini nampaknya. Ya, banyak cedera dia. Cedera lagi, jadi makanya harus satu-satu dulu nih makanya. Okay. Makanya kalau ada dapat ketemu bekan di Maguire mungkin langsung diganti tuh Maguire. Makanya pelan-pelan dia mencari. Tapi Varane pun masih ini juga masih belum konsisten. Kalau udah ada konsisten mungkin dia bisa cabut itu Maguire. Sebenarnya kalau apa ya? Kalau kita lihat di atas kertas ya kuat dong MU itu. Maguire kan pemain timnas Inggris kan. Yeah. Pemain back termahal Back termahal. Kalau di atas kertas ngomong ini mengkilap penyapanya. Tapi ketika prakteknya ya itu. Cuma kembali lagi lah ke Ronaldo itu aku pikir mungkin ini ya ketika melawan Atletico. Ini mau ketemu lagi ya sebentar lagi. Ya, ini kan tengah pekan ini kan apa ya? Mungkin ujiannya di situ lah. Kalau lawan Leeds, oke, sudah mereka berhasil melewati Leeds dengan kalau Leeds. Tapi menurutku itu Bang, Leeds itu bukan ujian ya? Bukan, kalau menurut seru memang, tapi ujian. Karena Leeds itu apa ya istilahnya gampang sih ditebak Leeds itu karena dia selalu akan bermain menyerang. Ya tinggal bagaimana mengatasi cara mereka bermain menyerang. Lawan siapapun dia menyerang itu Leeds itu. Mau lawan gabungan Barca dan Madrid pun mereka jadi tetap menyerang. Sebenarnya ini Liga Champions nanti aku yakin Bung Ilham ini agak khawatir juga ya. Di kandang Atleti. Iya, gimana Bung Ilham? Kalau Liga Champions kita belum teruji memang si MU ini. Oke lah dia peringkat pertama di grup selama penyisihan. Nah ketika lawan Atletico nanti di Liga Champions ini mungkin agak-agak inilah karena Atletico ini kan memang lagi naik-naiknya nih. Kemarin baru menang juga dia udah mulai menggeser Barcelona dari zona Liga Champions nih. Nah, udah naik lagi Barca. Tadi malam menang. Oh, menang lagi deh, Bang. Jadi kan terus saya. Jadi kalau di kandang Atletico mungkin bisa lah MU main di karena MU ini kan si jago tandang nih sebenarnya. Oh, begitu. Jadi berharap dia bukan jago kandang, jago tandang ya. Iya. Di tandang menang-menang aja dia. Klub Liga Inggris paling banyak dia Bang menang Bang. Jago tandang. Makanya kalau MU berharap main di tandang itu pasti bagus itu. Kalau malah di Old Trafford malah down dia kayaknya. Karena tekanan dari supporter segala macam lebih tinggi. Udah enggak angker lagi kayak Old Trafford. Angker untuk MU. Iya. Untuk MU sendiri dia. Berharap besar nih bakal menang besar. Rupanya malah enggak tercapai apa yang diinginkan itu. Beda dia dengan di Liverpool misalnya gitu ya. Di Anfield gitu ya. Jadi pemain 12. Kalau di MU mungkin kondisinya di Old Trafford sekarang kondisinya kurang enak sekarang nampaknya. Pemain 12 juga, cuma untuk lawan. Oke, Bang Agus, ini kita sambung lagi tapi kita mau break dulu. Ya, jangan kemana-mana. Siap. Nah, itu tadi analisis seputar kiprah MU ini. Kiprah klub dengan sejuta fans. Mungkin bukan sejuta lagi ya. Oh, banyak. Wah, di banyak. Di Indonesia itu 2 juta. Tapi itu bisa jadi berkurang, Bang. Kalau nggak bagus, yang nggak juara lagi gitu kan. Dan kemungkinan ada nggak pendukung MU pindah ke City gitu? Enggak. Kan nggak mau pindah-pindah keluar kota misalkan. Itu ababil kali itu kalau udah kayak gitu ya. Soalnya kan nggak mungkin, nggak pernah juga tuh Ronaldo pindah ke Real Madrid. Jadi kan paling tapi kalau pindah hati sih. Kalau pindah keluar ya. Misalnya, tapi tetap sebenarnya. Jadi dua dia apanya? Klub kesukaannya gitu. Misalnya dia supporter MU, ya kan?
tapi dia suka juga Ronaldo. Ketika Ronaldo pindah ke Madrid, dia ikut suka Madrid, tapi MU tetap sukanya. Nah, ketika Ronaldo pindah ke Juve, ini ditinggal Madrid, tapi dia jadi Juve karena dia suka Ronaldo. Tapi ini tetap MU. Bagaimana kalau Ronaldo pindah ke City? Nah, kalau itu enggak. Karena kan nyaris kemarin itu. Itu pengkhianat namanya. Walaupun dia udah mendarat ke Manchester, langsung kena arahan dari Sir Alex Ferguson, makanya nggak bakal terjadi itu katanya. Ya itu kan kalau mana tahu nanti. Kalau yang sejati enggak, tapi kalau yang ababil ya mungkin pindah dia. Iya kan, pikir mereka kan yang penting masih Manchester katanya kan. Karena itu akan aneh toh. Kalau ini ya, kalau dia sebagai supporter sepak bola, dia menyukai MU, menyukai City, menyukai Inter, menyukai AC Milan, menyukai Arsenal, menyukai Tottenham Hotspur, kan nggak mungkin, ya kan? Madrid Atletico gitu. Madrid Barcelona nggak bisa. Dia harus yang lain, tidak boleh yang memang punya. Karena kan begini Bang, Chelsea kita bilang, Chelsea atau Manchester City itu memang orang sudah lagi malas bahasnya. Aku nggak ngerti juga. Padahal dia ini dua klub yang masih berpeluang juara Liga Inggris, iya, Liga Champions, iya, Chelsea kan gitu kan. Apalagi dia kemarin baru juara Piala Dunia klub kan gitu kan. Chelsea kan mau final nih, Piala Kebo nih. Oh, Carabao gitu. Sama siapa? Liverpool final. Iya betul. Piala Kebo. Sementara MU, wah, terancam tidak lolos Liga Champion. Nah ini kan sebenarnya mengkhawatirkan posisi Ronaldo. Ronaldo ini bukan pemain bola sembarangan. Dia itu brand kan gitu ya. Brand yang mungkin brand-brand yang nempel ke dia itu bakal keberatan kalau dia main di Liga Malam Jumat kan gitu kan. Bagusnya gak usah main di Malam Jumat, mending cari klub yang lain. Iya kan? Banyak yang menghubungkan PSG segala macam. Tapi kalau menurut Bung Ilham kan kalau kita ngomong bicara prediksi ini ada prediksi ambisius, realistis sama pesimis lah. Target pesimis. Kalau di MU sendiri bagaimana kalau Bung Ilham lihat? Ini kalau menurut peluang kita juara Liga Champions ya. Jangan lupa Arsenal ini banyak pertandingannya belum main loh. Nah, kita lihat dia memang di bawah tapi 20 banyak permainan yang belum tiga pertandingan belum dia. Selisih 3 pertandingan. Jadi kalau MU itu 26, iya. Arsenal 3 pertandingan lagi. 3 pertandingan lagi gara-gara Covid. Nah, ini kan masih berpeluang disalip. Nah, betul. Bagaimana menurut Bung Ilham? Kalau MU kan kalau untuk peluang juara berat lah untuk juara. Berat. Nah, sekarang kan fokusnya mereka bertahan di zona Liga Champions ini dulu. Tapi kan saingannya bisa ada Tottenham, West Ham sama Arsenal. Nah, yang paling berpeluang itu memang Arsenal ini menggeser MU. Masih ada 3 pertandingan. Tapi MU bisa mempertahankan itu kalau dia tetap konsisten. Kalau Arsenal tentu kan pasti. Nah, ini Arsenal masih belum tahu juga kita ini apa dia belum ada melawan Tottenham. Betul. Ya kan, yang ditunda. Nah, itu kan masih ada berat juga tuh sebenarnya. MU berharap berdoa jadi supaya Arsenal ini kalah. Iya. Tapi kalau Inggris kan ada playoff juga nggak sih Bang? Yang peringkat 5? Enggak ya? Enggak. Dia langsung ke Liga Malam Jumat itu peringkat 5. Oke. Nah, ya kecuali kalau menang di Liga Malam Jumat ya ada Eropa. Di Liga Eropa itu kan dapat satu tiket langsung ke Liga Champions bisa. Oh, yang sekarang ini ya? Inggris kan pernah 5 itu karena waktu itu MU juara Liga Eropa kan. Itu yang dibilang orang masuk dari jendela katanya kan. Tapi bisa juga MU nggak lolos di sini tapi juara Liga Champions musim ini itu mungkin nggak. Tapi sebenarnya kayaknya kecil ya. Kalau aku sih melihatnya gini Bang, kalau aku melihatnya sebenarnya kalau MU nggak masuk zona Liga Champions, sebenarnya yang disorot itu bukan cuma Ronaldo saja, tapi pemain lain pun mungkin bakal malas ya kan? Ada nggak yang kira-kira musim depan itu kontraknya habis? Ya mungkin pemain-pemain kayak Rashford, Pogba itu bakal dilirik-lirik orang kalau memang MU nggak lolos Liga Champions kan. Semua bisa mau nampung itu. Termasuk PSG paling mau mulang kampung kan si Pogba ini. Aku herannya begini, Chelsea ini selalu beritanya kurang baik gitu kan siapa penyerangnya yang sangat mahal itu Lukaku itu nggak top chair juga.
di MU nggak sukses, di Chelsea nggak sukses, kayaknya dia memang cocok di Liga Italia dia. Nah, tapi dia tetap punya peluang besar gitu ya. Dia poinnya 50. Ya kekalahan atas apa kemarin City dari Hotspur kemarin membuka lagi peluang sebenarnya. Iya. Karena sekarang selisih tinggal berapa ya? 5. 6. Tapi 6. Liverpool belum main satu pertandingan. Iya. Gitu. Berarti kan masih selisih 3. Makin panas Tapi memang dari Chelsea ke City agak jauh masih. Iya. Liverpool sebenarnya yang berpeluang. Liverpool berpeluang. Oke. Untuk Liga Inggris. Nah, kalau di Liga Champions sendiri gimana, Bung Ilham? Kalau menang, kalau juara memang agak jauh ya. Kalau MU juara, dia nggak perlu masuk kemari kan? Iya. Dia kan mendapat tiket otomatis. Tapi persoalannya kan itu, apakah MU itu punya peluang untuk juara? Kan masalahnya itu. Karena Ronaldo ini bisa mengkerek, tapi dia tidak bisa mengkerek Juventus ya. Iya, masalahnya kan itu. Dia sudah terbukti ketika dia tidak mendapatkan support dari pemain-pemain lain, dia tidak berdaya juga. Ketika di Madrid dia bisa sampai 3 kali beruntun juara, 4 totalinya 4. Ya dia karena mendapat support itu gitu loh. Pemain tengahnya itu sudah sangat mengerti Ronaldo. Betul. Siapa? Modric, Casemiro, Toni Kroos, ya kan? Dan juga yang jangan salah yang paling terpenting itu Karim Benzema. Ya. Kalau penyerang yang mungkin tidak kayak Karim Benzema waktu itu, Ronaldo tidak akan seperti itu. Tidak akan bisa mencetak 60 gol, 57 gol, 58 Karim gol. Benzema ini dia Iya, Karim Benzema itu orang yang puas dengan posisinya. sabar dan ikhlas. Dia striker kelas dunia, striker tim nasional Prancis ya kan. Walaupun waktu itu ketika main nggak dipakai karena skandal itu kan. Tapi kan dia apa ya? Memang posisi dia itu striker top, tapi mau dia menjadi pelayan itu. Nah, persoalannya adakah yang seperti itu di klub lain? Adakah seperti itu di Juventus? Tidak ada. Dia ini kayak istri yang baik, Bung. Iya. Paulo Dybala, Paulo Dybala waktu di Juventus itu hendak diposisikan seperti itu. Tapi tidak ikhlas. Jadi istilahnya kan, ya, kita pakai istilah ikhlas betul, gitulah ya. betul. Tidak ikhlas gitu. Dia ini aku harus golkan juga. Dia saja. Dia tidak mencari kebahagiaan lain sebagai striker gitu. Iya, Dia pengen seperti Ronaldo juga gitu. Kalau Benzema kebahagiaannya itu ya, dia bisa membuka ruang, dia bisa memberikan assist. Betul. Itulah kebahagiaan dia. Daripada nggak dapat apa-apa. Daripada kan, nggak dapat apa-apa. Atau ketika aku berfungsi seperti ini, kami juara loh di mana-mana gitu kan. Istilahnya seperti itu. Di MU ini sekarang ada nggak yang seperti itu? Tidak ada. Nah, sekarang justru Ronaldo yang diposisikan seperti itu. Ya itu menarik sebenarnya. Oleh Rangnick, dia yang diposisikan seperti Benzema waktu itu. Dia, persoalannya Ronaldo ikhlas nggak memberikan ruang untuk Jadon Sancho dan Rashford. Ya. Ketika melawan Leeds, iya kelihatan. Tapi ketika melawan yang lain, gimana? Aku sudah 5 pertandingan nggak nyetak gol gitu kan? Benzema mau 10 pertandingan nggak nyetak gol, santai aja dia waktu itu. Karena dia beda bang, dia nggak jadi sorotan. Nggak jadi sorotan. Itu Ronaldo langsung digoreng beda Inggris, 1 gol satu pertandingan nggak cetak gol, langsung digoreng-goreng. Langsung retak ini kondisi itu. Enggak, Ronaldo nggak bikin gol langsung dibilang inikah waktunya gitu kan. Pensiun. Langsung digoreng. Masalahnya itu juga. Gitu. Makanya jadi serba salah. Nah, ini kita lihat aksinya kalau di Liga Champions, Ronaldo ini gimana? Lebih ganas waktu di Liga Champions atau di Liga Inggris ini? Karena kalau di Liga Champions lebih ganas nih pasti Ronaldo. Udah pasti, karena memang ini bergengsi bagi dia nih, sangat bergengsi kali. Kan Liga Champions ini. Makanya ini tempatnya Ronaldo lah, bisa dikatakan begitu kan. Nah, bicara soal Liga Champions ini, kita kalau minggu kemarin kayaknya pertandingan serunya di sana semua kemarin, atau kalau mungkin buat Ilham minggu ini seru ya karena MU ketemu Atletico kan begitu ya. Ada Chelsea Lyon. Lille ini. Sorry. Lille. Dari Prancis ya. Ini di kandang Chelsea. Nah,
Ya. Kalau dari apa Google Chelsea sekarang berpeluang besar Chelsea Chelsea sekarang sedang dalam top form. top form ya. Walaupun penyerangnya agak galau. Lukaku nggak jelas memang, udah nggak dipakai itu. Oke. Kan kayak Havertz yang sekarang dipakai. Iya. Nah, jadi Timo Werner apalagi ya? iya, ada tidaknya Lukaku sebenarnya nggak masalah lagi bagi begitu ya. Chelsea. Jadi mereka sudah mendapatkan apa namanya itu komposisi yang terbaik. Oke. Jadi seperti pas lawan Palmeiras ya, waktu di Piala Dunia Piala Dunia antar klub itu kan lumayan main Chelsea cantik ya kan. Dan walaupun diakhiri penalti. Tapi gelar-gelar itu apalagi kalau menang nanti Carabao kan, itu mereka punya kepercayaan diri yang luar biasa. Ini mereka masih hidup loh di semua turnamen sekarang. Betul. FA masih, Carabao final. Walaupun nampaknya masih berdarah-darah ya Chelsea. Berdarah. Banyak pikiran jadi Berat nampaknya. beda dengan Arsenal Liga Inggris Arsenal ada kayak nggak ada peluang. beban. Arsenal Itu pun belum bisa peringkat 4. Kacau. Kerjaan cuma main di liga. Cuma itu lah. Liga Eropa pun nggak ada, Liga Eropa nggak ada. Piala Kerbo udah nggak ada. Piala FA juga. Tinggal satu ini. udah aku fokus nih Liga Inggris Kalau saya suruh Arteta. Kalau Chelsea masih hidup di Iya. 5 turnamen kalau tidak salah. Nah, berarti kalau Chelsea sama Lille ini Kalau aku Chelsea sih. Chelsea ya. Udah pasti Chelsea. Chelsea ya. 2-0. 2-0 ya. Oke. Tapi kita kalau tebak-tebak angka gini. Angkanya benar. Tapi Tapi yang yang benar, angkanya yang menang tebaknya. Iya loh. Gitu ya. Iya kemarin. Berarti kalau ini dibalikkan aja Om. Madrid. Menang Lille. ya nggak apa. PSG Madrid 1-0 betul. Iya kan? Betul 1-0. Cuma untuk PSG. Oh yang salah kita Munchen semalam. Munchen juga. Munchen diperkirakan menang besar 1-1. Iya. Nah itu makanya tidak ada yang pasti ditebak. Itu yang pasti. Ketidakpastian itu. Karena media ini ngeri Bung Ilham. Lihat, Betul. Ukraina akan diserang Rusia. Itu udah dari bulan lalu. Nggak jadi-jadi. Nggak perang-perang. Nggak perang-perang. Itu gara-gara diberitakan Udah media menunggu itu. kita di kapan ini bakal Iya perang kan, dunia ketiga iya. nih. Wah ini akhirnya. Iya, Nggak jadi juga. Akhirnya ditarik mundur. Itu pun nggak. Aku udah sempat bikin berita. Rusia serang hari Rabu katanya. Tunggu hari Rabu kan? Karena sudah dibilang Nggak memang ada, waktu itu jadi kan gitu. akan terjadi perang 2 kali 24 jam. Itu mah hari Rabu. Mungkin kan Putin baca gini, nggak seru lagi lah. Jadi udah kalian bocorkan. Masa perang dibeberkan Iya. gitu. Dalam 24 jam. 2 kali 24 jam berarti hari Rabu nih. Terus hari Rabu nggak jadi. Betul, bola ini bisa juga begitu, jangan-jangan Bung Ilham. Tapi memang kita condong ke Chelsea gitu ya. Nah, Kalau ini kayaknya menang Chelsea. Oke. Nggak mungkin jadi 0-2 nih kayaknya. Nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Nah, Villarreal Juventus ini bagaimana Bang? Juventus ini kan udah dapat penyerang ini? Dusan Vlahovic. Dia pertandingan pertama sukses tapi berikutnya agak melempem katanya. Mulai keluar lagi penyakit-penyakit. Penyakit langsung disukurin. Sudah aku bilang kata gitu kan. Kata pengamat begitu. Nah, itu bagaimana Bung Ilham? Villarreal ini kan ini dia kalau prediksi justru di sini Villarreal justru diunggulkan. Wah, luar biasa ini. Apa karena main di kandang? karena main di kandang ya? Oke. Itu lebih Jupe ini angin-anginan. Angin-anginan ya. Iya. Nggak pernah stabil permainan. Jupe karena lagi ini Bang, banyak pemain cedera. Iya. Chiesa, ya oke, betul. Angin-anginan kadang Morata pun jadi ini. Jadi makanya itu dia turun. Betul. kalau mau rata memang kayak gitu. Morata memang- tahu turun. Entah kapan bagusnya. Iya kan? Iya. Oke, tapi kalau ini berarti kita cenderung setuju dengan apa ini? Apa Cenderung. Aku cenderung kita cari Villa- main cari aman aja, seri gitu. Enggak, 1-0 1-0 buat Villarreal ya. Iya. Kalau Bung Ilham gimana? Juventus 1-0 aja. Tetap ya. Ya, Juventus ya. Berarti aman kita. Sini 0-1, aku 1-0. Aku sekalian lah, aku bilang seri. Nggak bisa salah tebas. Jadi dapat semua. Ini berapa sore Bang? 1-1. Nah, gitu. Oke, kalau Atletico Madrid
Manchester United ini menarik nih kita tanya. Ini pandangan objektif dari fans MU. Atletico Madrid lawan MU. Kalau sejarahnya selama ini bagaimana kalau pertemuan dua klub ini? Sering nggak ketemu? Jarang ketemu. Jarang. Kali inilah bertemu lagi nih kan. Sebelum-sebelumnya kan memang belum pernah MU jarang juga ketemu dengan Atletico di Liga Champions kan. Nah ini kan ibarat peluang MU ketemu kawan baru nih. Oke, lawan baru lah ini kan, ya. menemukan rekor baru dia di ya. pertemuan dengan klub Spanyol. Nah kalau di klub Spanyol ini biasanya Ronaldo ini udah tahu deh si Atletico ini. Ya. Jadi mau dia bagaimanapun main ke Liga Spanyol, dia bakalan udah terbiasa main di kandang Atletico. Jadi aku pikir MU bisa menang di sini. Poin lah dari Oke, curi poinnya. Dari Atletico ini ya. Atletico ini apa ya istilahnya korban Ronaldo. Iya loh. Dibal-balin terus ya kalau sama Ronaldo ya. Ketika MU main di Madrid itu paling sering membobol gawang Atletico. Oke. Mulai dari kipernya Courtois sampai kipernya Oblak itu udah berkali-kali dibobol Ronaldo. Ketika main di Juve gitu juga. Oh gitu juga ya. Iya. Kalah 2-0 di kandang sendiri, digosnya 3-0 di Turin. Jadi tidak asing bagi Ronaldo. Ini istilahnya apa ya? Dia suka gawang atlet itu suka. Ini, ini gawangnya. Ya gitu. Kandang Atletico klub gitu ya. Iya, dan Atletico sendiri mungkin pemain-pemainnya secara moral, secara psikologis itu menengok Ronaldo tuh udah takut. Ini udah bolak-balik kawan ini. Simone aja nengok Ronaldo. Iya. Ini lalu menjatuhkan karirku ini. Iya, malah dia lagi gitu lah kan. Berapa kali final? 2 kali ya? 2 kali. 2 kali final Champions. Itu Ronaldo kan. Kemudian di Juventus gitu juga. Selain final itu, selain di final Liga Champions itu, berkali-kali kan main di Liga kan jarang menang. Hanya sekali lah menang itu di final waktu Copa del Rey tahun berapa itu ya, yang masih Mourinho pelatih. Ya, oke. Nah, itu yang menang. Jadi ini terlepas dari performa Atletico yang cukup bagus di naik turun juga sebenarnya. turun juga ya. Performa Atletico tuh naik turun. Jadi maksudnya kemarin itu dia menang, Oke. sebelum-sebelumnya kan kalah dia. Tapi nampaknya faktor sejarah dan pengalaman ini cukup berperan nanti di Ada pertandingan faktor psikologis yang bermain di sini. MU punya peluang lah kalau menurutku di sini. 1-0 lah. Paling tidak seri di sini. Oke. Kalau aku sih feeling dapat wangsit. Kayaknya Atletico ini. Kayak Pak Emon juga. Iya, kalau aku kalau udah prediksi kayak gini dia bukan prediksi soal teknis apa. Alam gue. Wangsit. Enggak, ini ada nongol di kaca itu. Gitu. Kalau Bung Ilham gimana? Menang besar, seri? Enggak mungkin menang besar, nggak mungkin menang besar. Pasti gol itu udah pasti ada gol. Iya. Bisa jadi kan curi poin mungkin bisa seri satu sama. Oke. Oh, Bung Ilham moderat. Cari aman ya. Cari aman. Aku bisa menang 1-0. Oke. Asal Maguire bermain tenang. Kuncinya Maguire. Kuncinya Maguire ya, oke. Kalau dia main tenang kayak lawan Leeds itu, jahat di MU. Memang kadang-kadang bagus gitu ya. Iya, tapi kalau masuk angin dia, Cobalah Maguire ini kan sekarang mungkin ada masalah itu juga ya. Karena perdebatan siapa mau jadi kapten. Nah, dia jadi mainnya agak udah kasih aja dia sama kapten. Nggak perlu kali Ronaldo tuh jadi kapten ya kan. Oke, tapi pengaruh di lapangan tetap terasa gitu ya kan. Oke. Kayak ini juga itu film Naga Bonar. Yang penting kasih pangkat gitu. Oke, berikutnya pertandingan yang lain itu hari Kamis. Benfica dan Ajax. Nah, ini Portugal dan Belanda. Ini klub-klub yang tidak susah diprediksi. Karena datanya tidak ada di kita. Kita mohon maaf ya Bu penonton mungkin kawan-kawan pemirsa Ajax bisa kasih komentar nanti di komen. Nanti karena kalau kami ditanya ke kami pakai feelingnya
feeling kali gitu ya. Agak kurang mengikuti Liga Belanda kita soalnya kan. Kurang mengikuti, apalagi Liga Portugal. Tapi kalau orang Medan biasanya pendukung Belanda ini. Iya. Ajax kan gitu Ada kan. tip top di sini soalnya. Nah, oke. Ya, kita skip aja ini. Oke, nah itu pertandingan nanti kita tonton sama-sama nanti bagaimana. Karena ini pertandingannya keberapa ini Bang? Apalah? Terakhir. Enggak, ini kan babak 16 besar. Oh iya, sorry. Ini leg pertama. Oke. Nanti leg kedua nanti bulan depan kalau nggak salah. Oke. Oke, itu untuk Liga Champions. Nah, ini kan kemarin sebenarnya persepak bolaan Indonesia nggak kalah seru juga ya Bang ya? Iya. Wah, ini kalau kita tapi pernah nggak seperti ini Bang serunya bahas pemain Liga Indonesia ini? Kan karena pemain Indonesia ini sebelum Arhan Pratama Arhan maaf dan yang lain-lain ini kan sudah ada juga dari dulu. Apa yang beda dengan sekarang Bang? Dengan pindahnya Pratama Arhan ke Jepang? Banyak yang bilang, wah akhirnya sepak bola Indonesia ada titik terang gitu. Itu terlalu berlebihan nggak kan menurut Abang? Iya sebenarnya iya sih. Karena sebelumnya itu kalau untuk ke Jepang saja itu sudah 3 ya. 3 sudah pernah ya Bang ya? Iya ada. Termasuk salah satunya pemain Medan pernah. 4. Ada yang pertama itu kan dibuka Ricky Yakobi ya. Itu anak Medan ya Bang ya? Iya almarhum Bang Ricky Yakob itu di Mitsubishi apa namanya lupa. Udah berubah namanya sekarang Bang. Berubah namanya. Kemudian Irfan Bahdim, kemudian Stefano Lili Pali. Dan siapa nggak sempat main, Andik Firmansyah. Oke. Dia sempat tes, trial, ikut pramusim, kemudian lebih memilih main di Selangor, timbang di sini, karena ketika itu dapat tawaran dari Selangor, angkanya sama besar, pertimbangan Andik itu lebih dekat. Malaysia dan Jepang lebih dekat Malaysia, jadi dia gampang pulang. Nah, itu suka kangen ya sama homesick. Rocky Putranya Hong Kong. Kice apa gitu namanya di Hong Kong. Jadi pemain Indonesia sebenarnya sudah banyak. Cuma sekarang karena disampaikan oleh Sintayong itu lebih baiklah bermain di luar negeri, makin banyak bermain di luar negeri makin bagus. Kenapa? Karena barangkali pola pelatihan yang dia buat sekarang itu sejalan dengan klub-klub yang di luar negeri polanya. Jadi ketika dia memanggil pemain nasional untuk timnas, dia tidak susah lagi. Kalau sekarang, kalau pemain Indonesia, pemain timnas itu kebanyakan main di klub dalam negeri, nah itu persoalannya itu fisik. Ketika pemain keluar dari timnas dan main di klub, itu fisiknya turun lagi. Kenapa? Karena pelatihan fisik di klub itu tidak sama dengan pelatihan di tim nasional gitu loh. Makannya juga tidak sama. Nah, kalau main di Jepang misalnya, atau main di Korea, atau main di luar negeri lah, kayak Egy dan sebagainya kan. Nah, itu pola makannya sudah diatur, pola pelatihannya sudah diatur. Jadi ketika ada pemain pemanggilan tim nasional, yang dilakukan hanya recovery. Naik pesawat gitu, apa istilahnya? Jet lag. Paling hanya jet lag aja, 2-3 hari udah selesai. Enggak dia memulai dari nol lagi, gitu loh. Nah ini kan memang si Pratama Arhan ini dia main di Divisi 2 ya Bang? Divisi 2, Verdi. Walaupun klubnya ini klub besar Jepang yang terdegradasi. Tapi sekarang lagi lagi keok sekarang ya. Ibaratnya kayak mirip-mirip kayak apa sih dulu? Kalau di Liga Inggris apa? Aston Villa mungkin Aston Villa. Atau Nottingham Forest. Leeds kan naik lagi sekarang. Leeds oke, tapi Nottingham lah. Kalau Leeds kan sebenarnya nggak terlalu banyak juga juaranya. Nggak naik lagi. Tapi udah di divisi apa sekarang? Championship. Udah divisi Nottingham ya. Tinggal selangkah lagi naik. Kalau menurut Bang Agus ini memang langkah yang aku kira langkahnya yang harus didukung, kalau bisa ya makin banyak yang pindah makin bagus gitu. Pemain timnas itu ya kalau bisa pemain di luar semua nggak apa-apa gitu loh. Soal kalau Liga 2 Jepang dibandingkan Liga 1 Indonesia ya lebih bagus Liga 2 Jepang gitu loh. Oke. Nah, tapi
kita kan mungkin kurang dapat banyak informasi juga ya soal liga-liga di luar negeri ya, kayak Slovenia ya. Slovenia tempat si Egy Maulana dan Liga Jepang juga, jangankan Liga 2-nya, Liga 1-nya saja kita kadang-kadang malas nontonnya kan gitu ya. Paling kita taunya inilah dari Instagram, itu sebenarnya penyebab orang Indonesia itu langsung nyerbu ke Instagram klub-klub gitu kan. Bayangkan Instagramnya Tokyo Verdy itu dalam waktu 2 kali 24 jam itu bertambah sekitar 8 kali lipat. 8 kali lipat. Hampir sama sekarang sama apa namanya itu? Vissel Kobe. Vissel Kobe. Iya, Vissel Kobe itu Liga 1 loh. Liga 1 yang diperkuat Iniesta. Itu hampir sama sekarang apanya jumlah followersnya. Itu karena kita berharap sekali nontonnya di Instagram. Tapi menurut Bung Ilham bagaimana? Ini ada nggak perubahan lebih baik pemain-pemain kita yang di luar negeri sana? Dan kontribusinya ke klub, ke timnas gitu? Udah pasti ada. Sudah Pasti ada lah kalau kontribusinya untuk ke timnas pasti ada. Karena kan memang mereka main di sana, ketika dibawa ilmu-ilmunya ke sana, balikkan ke sini, udah pasti itu seperti Egy yang baru beberapa pertandingan kemarin Piala AFF bisa cetak gol. Nah, itu kan memang betul menunjukkan kualitas dia, memang main di Eropa itu balik ke Indonesia, main di timnas Indonesia, ya menunjukkan bahwasanya dia betul-betul berkelas di situ. Jadi ada marwah dia sendiri. Jadi kita balik itu pasti ada marwahnya. Kalau kita main di klub kita sendiri, misalnya di klub lokal kita yang di Indonesia ini, ya masih pasti ini ada nih sainganku nih, akan bagot nih. Jadi ibaratnya di luar negeri itu lebih kayak S2-nya lah, dia S2-nya di sana gitu. S2-nya di sini. Lebih bagusnya di sana gitu. Sebenarnya sedih kita dengar pernyataan dari Andik Firmansyah. Kemarin dia diwawancara wartawan, dia bilang, aduh, saya sebenarnya kalau ngelihat Pratama Arhan itu menyesal. Dia bilang, aduh sedih banget aku dengarnya Bang. Dia bilang dia pernah ditawari juga kan seperti yang mau bilang itu, gitu. Tapi ya dia kenapa sedih? Karena dia tidak mau pindah ke Jepang, dia menyesali keputusan. Menyesali dia dulu, gitu ya. Gitu. Dia milih ke Malaysia. Dia milihnya ke Malaysia, gitu. Jadi pesan mungkin moral story dari ini kan berarti pemain-pemain Indonesia ini, pemain-pemain berbakat ini mungkin visinya harus lebih besar ya Bang ya. Jangan cuma puas main di PSMS atau di Liga Indonesia. PSIS Semarang itu termasuk bagus ya ini. Apresiasi ya. Jadi apanya itu Yoyo Sukawi itu bilang kalau ada klub dari liga tertinggi di Asia misalnya. Ini 4 besar itu kan Jepang, Korea, Jepang, kemudian Qatar, Iran. sama Iran, ya kan? 4. Kalau ada klub dari 4 ini yang mau ambil tim pemain kami, silakan. Itu kontraknya nggak usah bayar sisa. Ya nggak usah bayar, ambil aja. Ya. Kami antarkan. Tapi kalau dari Liga Asia Tenggara nggak boleh. Mau, ya. Karena untuk Dewangga itu ada tawaran dari Liga Malaysia dan Liga Thailand, nggak dikasih dia. Oke, itu tadi kita doakan semoga makin banyak pemain Indonesia dan mungkin dari Medan juga lah, tolonglah. Kita yakin nggak kekurangan juga pemain-pemain Medan ini yang berpotensi ya Bang ya. Tolong pemain anak-anak Medan jangan cuma visinya itu harus tinggi ya. Kita bisa lihat di Liga 3 bakat-bakatnya itu sekarang. Betul. PSDS dan Karo United sekarang sudah dekat sekali ke babak 16 besar. Sudah dekat sekali karena mereka sudah masing-masing sudah 1 kali menang 1 kali seri. Karo menang semalam. Karo menang. Dua kali menang ya, Karo ya. Karo 2 kali menang, PSDS sekali menang, sekali seri. Jadi Karo sudah lolos pasti ke babak 16 besar. PSDS tinggal cari 1 poin lagi. Dan kalau kita lihat permainannya itu muda-muda betul pemainnya dan bakat-bakatnya oke gitu. Bisa lah. Ini pasti terinspirasi dengan Pratama Arhan dan Egy. Egy. Maulana Fikri. Ya kan? Pokoknya kita tunggu kiprah pemain-pemain bola kita supaya timnas Indonesia juga makin maju dan cita-cita jadi peserta Piala Dunia tercapai. Ya kan? Walaupun entah tahun berapa ya. Oke, Tribuners, sampai jumpa di
tebas episode ke-85 ya. Mudah-mudahan 85. nanti kita bisa rame-rame lagi Iya. setelah pembahasan kontrak dengan dua anak bandel yang tidak hadiran. Iya. Kemarin tuh kalau udah cari cuan katanya, apapun nggak peduli lagi. Oke, gimana sih salam penutupnya, Bang? Dia kan Iya. keturunan ustadz, jadi dia panjang. dia Kalau biasa. aku lah, gini aja lah. Salam olahraga. Yuk, selamat sore. Sampai ketemu minggu depan.